Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini, di hari Ahad ini, Allah SWT izinkan kita untuk kembali mengaji melalui kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa bersyukur dengan menggunakan nikmat yang diberikannya untuk segala sesuatu yang diridainya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahli baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah dan setia di jalannya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk hendaknya yang senantiasa tegak bersamanya menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kitabul wudu, bab selesai tentang bab al-masy 'alal khuffain, masuk ke bab yang ke-50. Babu man lam yatawadda min lahmi syati was-sawiq. Bab tentang orang yang memandang tidak wajib berwudu min lahmi syati was-sawiq, yaitu tidak wajib berwudu
setelah memakan daging kambing atau tepung gandum. Jadi apakah makan daging ya yang dimasak kambing atau dimakan masak lah? Membatalkan wudu atau tidak? Karena masalah ini khilaf di antara para ulama. Nah, Imam Al-Bukhari menuliskan bab ini isyarat daripadanya bahwa memakan daging itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karena dia katakan babu man lam yatawadda min lahmi syati wassawiq. Bab tentang orang yang berpendapat, maksudnya tentu para ulama, bahwa tidak berwudu setelah makan daging kambing atau makan tepung. Nah, masalahnya tepung ini kenapa masuk dalam bab ini padahal di hadisnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan seperti dalam lafaz hadis yang di bab ini tidak ada kalimat as-sawiq di dalamnya, tidak ada kalimat makan tepung. Maka di sini kaum muslimin dan muslimat, Imam Al-Bukhari rahimahullah juga memakai qiyas aula. Kalaulah daging habis memakannya dianjurkan untuk berwudu atau sebagian mewajibkannya untuk berwudu, nah wajib kan, berarti batal kan kalau enggak apa? Karena li zuhumatihi, karena mengandung apa namanya yang lokek-lokek apa namanya? Lemak. Maka tepung pun kalau dimakan juga ada yang lengket di enggak di gigi aja, lidah ke. Apalagi kalau masuk ke bawah lidah atau lokek di langit. Apa nak akan tepungnya? Apa la haula wala quwwata. Apa nomor gun sagun pana nak buat amak dulu. Enggak tahu nih sagun. Apa bosok gini juga doang enggak gue sagun nomor apa nomor ya? Sagun-sagunnya ya. Nah, coba makan lokek enggak dia apa? Lokek di ngungo. Nah, lokek lekat di apa di langit-langit. Nah, ini kalau tidak berwudu, dan wudu kan harus berkumur. Kalau orang tidak berwudu, dia khawatirkan akan makan sambil jalan. Suatu saat sambil baca Bismillahirrahmanirrahim kan, kalau tulus kan, tentu tak semani gula siala tak, tetapi kan gula no tu gula kambiu, gula kelapa. Oleh sebab itu maka kiasnya bibabil aula. Karena yang menyangkut di gigi dan di mulut karena makan daging itu lebih sedikit daripada yang menyangkut dari tepung terigu atau tepung gandum tadi. Maka di situ Imam Al-Bukhari rahimahullah menunjukkan fikihnya bahwasanya kalau kambing saja ya disuruh berwudu, apalagi atau daging, maksudnya daging saja suruh berwudu, apalagi tepung yang dapat mengganggu orang ketika salat. Wallahu a'lam. Nah, tapi di sini Imam Bukhari mengisyaratkan pendapat sebagian ulama atau jumhur ulama bahwasanya setelah makan daging kambing tidak diwajibkan berwudu. Taib. Wa akala Abu Bakrin wa Umaru wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Abu Bakar, Umar dan Utsman, Abu Bakar, Umar dan Utsman memakan apa yang makannya? Daging. Falam yatawaddau.
tapi mereka tidak berwudu. Tidak berwudu. Ini hadis mu'allaq dari dari Imam Al-Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tapi sanadnya disambung oleh ulama lain dalam At-Tabarani dalam Musnadus Syamiyyin dengan sanad yang hasan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, dari jalan Salim bin Amir, dia berkata, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman akalu mimma massatin naru wa lam yatawaddau. Salim ibn Amir mengatakan, saya melihat Abu Bakar, melihat Umar, melihat Uthman makan daging yang dimasak dengan api. Tapi masak dengan api, saudara, yang dimasak, walam yatawaddau, dan mereka tidak mengulang wudunya. Berarti sesuai dengan bab yang disebutkan, bab tentang orang yang berpendapat. Berarti Abu Bakar, Umar, Uthman pendapatnya sama dengan atau Imam Abu Bukhari pendapatnya sama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka makan daging yang dimasak tetapi tidak berwudu setelahnya. Nah, lalu beliau menyebutkan dalam bab ini hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi baru judul babnya, judul tema. Apa hadis? Ternyata ada hadis yang lulus syarat sahih Imam Al-Bukhari tentang masalah ini. Tidak wajibnya berwudu setelah memakan daging kambing itu, sesuai dengan judul bab. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Al-Misri masyhur. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari, Imam mazhab Maliki, Imam mazhab Al-Maliki. An Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam, Zaid ibn Aslam Al-Adawi. Ayahnya Aslam adalah maula Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maula artinya adalah yaitu hamba sahaya yang dimerdekakan oleh ayahnya, Aslam. Nah, Aslam ini yang sering menemani Umar kemanapun. Kalau inspeksi malam-malam hari melihat rakyatnya, Aslam selalu mengiringi Umar. Tapi Aslam santai gitu. Umar yang mengangkat goni, dia hanya mengiringi. Jadi subhanallah, Amirul Mukminin harusnya kan dia wa'lam bojinya kan, tapi enggak. Yang membawanya adalah Umar yang memikulnya. Aslam hanya menemani. Begitulah Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengannya nanti di surga. Tidak sekadar akhirat aja. Kalau di akhirat bah musuh aja lah. Nah, di surga. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar masyhur, an Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang didoakan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi seorang fuqaha dan menjadi seorang ahli tafsir radhiyallahu ta'ala anhu wa nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging apa ini? Daging apa sawah? Daging bahu kambing. Nah, karena Nabi mau suka daging yang dekat dengan tulang, karena rasanya yang sangat sedap dan bergizi. Akala katifa syatin thumma shalla, kemudian beliau pergi salat.
walam yatawadda, tanpa berwudu kembali. Bukan maknanya salat tanpa wudu. Nah, ini salah paham, maksudnya tidak mengulang wudu lagi setelah makan daging itu. Berarti antara hadis dengan judul bab pas atau tidak? Langsung. Nah, bahwa Nabi SAW, Imam Bukhari mengatakan bab tentang orang yang mengatakan tidak mesti berwudu setelah makan daging kambing. Siapa orangnya? Nabi SAW, diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang sampai riwayatnya kepada kita. Mungkin yang lain juga masih banyak. Nah, yang lain masih banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tambahan di riwayat keterangan Imam Al-Qadhi Ismail ibn Ishaq ibn Qadhi Ismail ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ini cucu dari, kan termasuk kisah panjang pula nanti, cicit dari Abu Talha Al-Ansari dengan Abu Sulaim. Masih ingat kisah itu? Kisah malam itu? Lahir dari hubungan itu Abdullah ibn Abi Talha, dan Ismail adalah Ismail ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha. Qadhi, kenal dengan Qadhi Ismail ibn Ishaq. Qadhi Ismail ibn Ishaq di Madinah. Bingung condong kak sejarah. Nah, salah seorang ulama fikih dan hadis dan seorang qadhi dulu di Madinah. Dia mengatakan anna zalika kana fi baiti Duba'ah binti Zubair ibn Abdul Muttalib. Itu kejadiannya Nabi makan kambing di rumah Duba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Az-Zubair itu adalah paman Nabi SAW. Berarti Duba'ah adalah sepupu Nabi SAW. Boleh makan doma bakonya, kan bako Nabi itu borong. Nah, sebab ayahnya dengan ayah Nabi adik-beradik. Dialah yang ketika haji wada mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbu an ahujja ma'ak walakinni syakiyah. Rasulullah, saya ingin ikut haji bersamamu. Maksudnya bersama-sama, ramai. Kan haji wada, Nabi berapa kali hajinya? Hanya sekali. Dan itu pula haji pertama dan terakhir. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sakit boleh haji. Hujji fa inna thawabaki ala qadri nasabiki. Pergilah haji, tidak apa, karena pahala yang kau dapat sesuai dengan tingkat kesulitan yang kau hadapi. Masya Allah. Sebenarnya kalau orang dengan hatinya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ada orang, subhanallah, Syekh Muhammad Hasan menceritakan dalam salah satu ceramahnya, beliau katakan ada ibu-ibu sudah pakai selang di rumah sakit. Pakai selang. Apa bahasa aja? Lah pakai alat bernapasnya, beralat iduilah tergantung dengan peralatan itu di rumah sakit. Sakit kronis nak? Tapi subhanallah, karena datang panggilan haji, nyesit kadang tak kalau tiap tahun tu kan. Karena di Mesir, beliau di Mesir, akhirnya dia minta izin kepada tim dokter yang merawat. Nak ke mana? Baik haji. Subhanallah. Kira-kira diizinkan tak oleh dokter lah? Tak ada dokter yang mau menandatangani. Akhirnya beliau tetap memaksa bahwa dia akan pergi juga. Akhirnya dokter menandatangani tidak bertanggung jawab. Dan dia menanggung jawab segala resiko yang timbul. Subhanallah. Azam kadang-kadang mengalahkan rasa sakit.
Akhirnya pergi haji, subhanallah, pergi haji pakai kursi roda, seluruh amalan haji tak ada yang diwakilkan. Awak puan yang kena tawakilan terjumroh saya, enggak, beliau enggak. Semuanya dilaksanakan sendiri tanpa diwakilkan. Rawab, sa'i, wukuf dan sebagainya dia yang lakukan sendiri. Karena apa? Saya ingin melakukan lillahi tabaraka ta'ala. Selesai haji, balik lagi ke rumah sakit. Subhanallah. Hanya kalau hilang nikmat haji itu, tiba, dah sakit balik. Subhanallah. Berapa hari kira-kira urusnya? Tapi begitulah orang. Nah, ini kan kita sebutkan ini karena Dhuba'ah bin Zubair sedang sakit, minta izin ke Nabi. Boleh tidak saya haji sedang sakit? Ke Nabi haji saja. Mana yang sakit? Orang sudah melahirkan atau orang sakit kalau? Tanya ke apa-apa nak ada nyali. Tentu ke amat tanya. Tapi bisa dibayang tu tonton. Yang sakit orang yang melahirkan tu syahid kalau mati. Kan ya? Kalau sakit kepala tengok sakit kepala ada apa? Nah, ini kalau ini rahmati Allah. Jadi tapi subhanallah Asma bintu Umais istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga melahirkan di Zulhulaifah. Ini nama Abir Ali di miqat. Melahirkan di miqat pada haji wada. Akhirnya terus pergi haji. Tolak saya. Hah? Sepulang wak lejinya. Kalau kita hari ini dengan kemajuan teknologi, kita kalau sudah melahirkan di miqat pulang enggak. Kata Nabi SAW, istaghfiri, artinya silakan pakai penutup dan terus ihram naik haji, naik unta berapa hari. Makkah Madinah lebih kurang 12 hari. Berapa kali naik turun. Kata sang naik unta saya tak cendol naik lip dulu saya. Tak cendol naik lip. Belum anak yang harus disusukan, digendong, dirukung dan sebagainya. Tapi subhanallah mereka pulang pergi dalam keadaan selamat. Apa sebab? Kekuatan batin tadi. Tak lemu batin saja. Kekuatan iman, kekuatan semangat. Subhanallah. Nah, Dua bintu Zubair radhiyallahu anha, Nabi alaihissalam pada waktu itu makan bersamanya atau makan di rumahnya. Ada yang mengatakan pula itu terjadi di rumahnya Maimunah bintul Haris, pamannya bibinya Abdullah bin Abbas, istri Nabi alaihissalam. Ala kulli hal, dimanapun kejadiannya yang jelas Nabi alaihissalam selesai makan daging kambing tidak mengulangi wuduknya kembali. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa orang yang selesai makan daging tidak mesti berwuduk kembali. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang selanjutnya, qala hadatsana Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, yakni Yahya ibn Ubaidillah atau bin Abdullah ibn Bukair al-Misri qala hadatsana Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, itu Al-Lais ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, salah satu dari ulama fikih dan hadis terkemuka di zamannya. Sudah kita sebutkan beliau adalah salah satu dari rujukan fatwa dunia Islam di masanya. Di masa beliau ini kan ada 4 yang menjadi rujukan fatwa utama. 1, Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Masih ingat ya? Masih? Malik ibn Anas di Hijaz. Al-Auza'i di Syam, dan Al-Lais ibn Sa'ad di Mesir. Cuma beliau tidak punya mazhab fikih. Oleh sebab itu pahamlah kita bahwa bermazhab tidak wajib. Tidak wajib, tapi bukan berarti tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah mendahulukan mazhab daripada
Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, atau kata lain fanatik buta dengan mazhab. Jelas mazhabnya marjuh, dalilnya lemah, tapi tetap juga mempertahankannya, apalagi kalau tidak berdalil, apalagi kalau tidak berdalil. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Taib an Uqail, dari Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili al-Misri. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, masyhur dengan Ibn Shihab, dikenal juga dengan Az-Zuhri, adalah orang yang pertama atau ulama yang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Naam. Qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah. Saya telah menceritakan kepadaku Ja'far ibn Amr ibn Umayyah, yakni Ja'far ibn Amr ibn Umayyah al-Dhamri al-Madani, anna abahu, bahwa bapaknya Amr ibn Umayyah al-Dhamri, sahabat Nabi SAW, annahu ra'a Rasulullah SAW, bahwa beliau melihat Rasulullah SAW yahtazzu min katifi syatin, yaitu yahtazzu, memotong dengan pisau, yaitu daging yang ada di apa ya, tahu nyobuin di bahu kambing itu. Jadi yang diambilnya, Nabi mau suka yang seperti itu. Berarti boleh pakai pisau ya. Kalau dia makan tunjang ini pakai pisau, berarti ada dalil ya. Jadi kaum muslimin muslimah, beliau memakai pisau karena ada riwayat yang dhaif yang melarang memakai pisau dan garpu. Iya, tapi riwayatnya tidak sahih karena dianggap tasyabbuh dengan bangsa atau umat selain umat Islam. Ini tidak masuk dalam karena tidak sahih dalilnya. Justru Nabi SAW sabit memakai pisau. Jelas ya? Betul, memakai apa nama kau? Pakai betul? Apa nama? Sumpit kau lain lah sana. Sumpit nama kan? Yang untuk makan dia orang Cina. Ada je pakai. Condol tapi tayu tak. Kaum muslimin. Ini tidak masuk dalam bab tasabbuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, kalau makan mie ayam begitu ya. Kalau makan sushi, tentu sushi ya. Jangan tidak lama mahir aja nya. Makan tak lama bayu tak lama. Kan biaya naumunya. Ini kalau landak pesawat mahir. Allah musta'an. Tapi kalau nak cari gengsi, pilih makan. Tapi kalau cari lama goreng macam apa dah. Iya, warna pipi lado ada tawasam ni. Asli, pipi lado tawasam, lado sokam, tak lado sokam, lado ciungge. Apa je lado ciungge? Lado cirit unggas. Tak ada di pasar tu dah, di kasang lawanya. Telepon apa ngasang? La generasi Z mana? Gen Z. Telepon ngasang lebih ya. Kalau ini tak pernah buat apa lagi kan tak ya. Jadi kaum muslimin itulah sawit lah doci ongge. Tak ada orang nanam tapi tumbuh jadi di situ. Di kasang. Tu kasangnya Haji nak setahun tu dah. Lambe duit. Kasang tu ibaratnya ladang-ladang berpindah-pindah lalu di hutan. Itu kalau di Poncen, rumah Poncen istilahnya rumah Mentio, sudah itu bakau, sudah itu bakau banuge, sudah nuge di semai bonyoru, itu dia tumbuh nanti itu dah kadang tak sampai siang gitu. Tapi padi masya Allah luar biasa lama. Tapi kini tak so lama. Dapat dia kadang tak lama pula nyualita. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW yahtazzu min katifi syatin.
yaitu yaqta, yahtazzu yani min waqata. Fadu'iya ila shalah. Nah, di riwayat lain ditarik Ma'mar dari Zuhri ada kalimat ya'kulu minha, artinya bukan hanya memotong tapi makan, berarti barang dah masak. Ini bisa juga ditafsirkan yahtazzu min katibi syad, berarti potong mai bukan. Nah, potongan dimasak enggak, ini akan dan memakan daripadanya. Fadu'iya ila shalah. Lalu dipanggil beliau untuk salat. Artinya datang waktu qamat. Nah, kalau dipanggil salat maknanya adalah qamat. Berarti Nabi makan setelah azan boleh atau enggak? Iya kan? Hah? Iya boleh. Bahkan setelah qamat pun kalau enggak awak imam atau awak imam pun boleh. Karena Nabi katakan iza uqimatis shalah wa hadara al-asya fabda'u bil asya. Apabila salat diiqamahkan, ada makanan terhidang, maka makan dulu baru salat. Bisa enggak? Bisa enggak? Tapi yang tiap malam buat itu yang tiap air. Nah, kan Nabi tidak selalu seperti itu. Menandakan, menunjukkan itu dibolehkan. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau dikenal sangat ketat mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sampai di mana Nabi berhenti situ lo berhenti. Ya, di mana Nabi bertadu sesuatu, mana Nabi muayu kalau musafir situ lo muayu. Jadi itu lainnya sangat. Tapi ketika pernah suatu hari dia sedang makan atau sedang makan, orang qamat, beliau menyelesaikan makannya sampai selesai sholat berjamaah. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Jadi termasuk uzur. Tapi sekali lagi bukan kebiasaan beliau seperti itu. Pahamnya tak? Ya sekali itu loh sudah ada tiair. Pahamnya? Artinya bila terjadi tanpa sampai disetting. Kalau kan bersetting itu kan asal anak sholat mana kalau makanan, kalau konsumsi itu bahasa apa namanya ya la jale wala azan boka lunda. Ini memang sudah disiapkan dan dia makan. Dan sebenarnya kalau kita bikin acara-acara itu lebih gampang sebenarnya. Kita makan lepas itu sholat bersama, atau sholat bersama dulu lalu makan bersama, bisa diatur. Cuma masalahnya kan itu tidak diatur. Itu tidak diatur oleh sebagian, sehingga nak salat lah, nak pulang lah, nak makan makan. Akhirnya konteks seperti ini kadang-kadang kita terpaksa memisahkan diri dari orang ramai. Sebab orang ramai itu Eko sudah makan langsung pulang. Ya, selesai acara pulang tuh salat di Mina, awan saya salat jemaah atau saya tinggal kadang-kadang. Saya bisa menyelamatkan salat di alun litak banu gini. Ada alun litak banu. Tapi kalau kalau kunyang polu hijau apa nama? Polu kunyang tu hijau. Kalau litak polu hijau ada litak, itu makan dulu. Intinya Nabi alaihissalatu wassalam dipanggil untuk salat. Beliau kan imam. Fa'alqas sikina fa shalla. Lalu beliau letakkan pisau dan salat. Letakkan pisau dan langsung salat. Walam yatawadda. Ini kalimat walam yatawadda ini penting. Sebab bisa saja letakkan pisau pergi wuduk setelah salat enggak. Tapi kalimat walam yatawadda artinya memang langsung salat karena sudah iqamah. Nah, hadis ini juga sangat jelas menunjukkan bahwasanya selesai memakan daging kambing atau daging yang dimasak dengan api, maka tidak membatalkan wudu. Atau dengan kata lain tidak wajib berwudu lagi untuk mendirikan salat. Dan nampaknya Imam Al-Bukhari ini yang dia rajihkan di sini. Baik, kayaknya masuk waktu ya. Masuk waktu?
Baik, kita azan dulu, nanti kita sempurnakan syarahnya. Oh, syukur. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hadis ini sesuai dengan judul yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, bahwa tidak wajib berwudu selepas memakan daging kambing atau daging yang dimasak. Nah, hadis ini, dan ini yang pendapat dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Di mana? Kenapa Imam Bukhari memilih ini? Ya, kenapa Imam Al-Bukhari memilih pendapat? Karena ada pendapat lain berdasarkan hadis juga, yaitu hadis dari berbagai dari beberapa sahabat dan bahkan istri Nabi alaihissalatu
wasallam. Sebagai istri Nabi alaihi salatu wasallam Siti Aisyah, bahwa Nabi mengatakan tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kalian dari memakan daging yang dimasak. Apalagi ada dalil yang lain yang bahwa Nabi berwuduk dari makan daging onta. Nah, didukung dengan hadis ini, perbuatannya dan ucapannya sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Az-Zuhri, dan dia rawi di sini, Imam Az-Zuhri dia perawi hadis. Kan dia meriwayatkan hadis an Az-Zuhri tadi. Uqail meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Kalau ada istilah usul fikih, ar-rawi a'lamu bima rawa. Rawi itu lebih tahu apa yang dia riwayatkan. Tapi Imam Al-Bukhari di sini fikih, rahasia fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Az-Zuhri berpendapat bahwa hadis tidak mesti berwudu setelah makan yang dimasak itu dinasakh. Dinasakh dengan hadis apa? Dengan hadis perintah tadi, yaitu Nabi mengatakan tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kalian dari apa yang dimasak. Makanan atau daging yang dimasak. Jelas? Karena hukum bolehnya lebih dulu dari hukum larangannya. Artinya hukum boleh salat tanpa wudu lebih dulu daripada perintah Nabi untuk berwudu selesai makan daging tadi. Berarti mana yang didahulukan? Mana yang dipakai? Tentu yang terakhir. Sah? Tetapi ada hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lainnya, bahwa Jabir meriwayatkan hadis sahih. Kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Yang terakhir dari dua perintah Nabi, perintah berwudu dan perintah salat tanpa wudu. Jelas? Perintah berwudu sebelum salat dan perintah tidak berwudu sebelum salat. Nah, dari kedua hukum itu yang terakhir adalah meninggalkan wudu setelah makan daging yang dimasak tadi. Berarti ini tidak sesuai dengan yang dirajihkan oleh Imam Az-Zuhri dan yang semazhab dengannya, dan semazhab dengan beliau dari kalangan para ulama berikutnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menghikayatkan dari Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang tegas dalam masalah akidah dan juga masalah fikih. Dia katakan, lamma ikhtalafat ahaditsul bab, ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ini, sebagian menyuruh berwudu, semakin membolehkan tanpa berwudu. Kan bertentangan tuh. Sebagian mewajibkan, sebagian membolehkan. Sebagian mewajibkan wudu, sebagian membolehkan meninggalkan wudu. Taib, lam yatabayyan ar-rajih minha. Tidak bisa kita membedakan mana yang rajih di antara keduanya. Menurut Imam Az-Zuhri, kejadian perintah berwudu datang belakangan. Boleh tidak berwudu itu di awal. Tentu kalau nasikh mansukh, tentu yang menasih yang terakhir. Berarti wajib berwudu. Tapi Jabir Abdullah, sahabat Nabi, meriwayatkan pula bahwa yang terakhir adalah tidak berwudu. Berarti antara dua pendapat bertentangan. Nah, di sini jeniusnya Imam Al-Bukhari. Di sini faqihnya Imam Al-Bukhari. Kalau ada yang mengatakan Bukhari tidak faqih, berarti jarang baca Sahih Bukhari. Kan kita sudah buktikan dalam banyak bab. Makanya para ulama menyebut fiqhul Bukhari fi tarajimi abwabihi fi kitabihi. Nampak fikihnya Imam Al-Bukhari di sini. Nah, apa kata Imam Ad-Darimi rahimahullah taala? Ketika tidak bisa kita tentukan mana yang rajih di antara keduanya, maka kita terpaksa lihat amalannya para khulafa ar-rasyidin. Sah? Kenapa khulafa ar-rasyidin? Kan Nabi bilang kalian nanti akan berselisih, sah? Kalau tidak bisa diselesaikan, dengan apa diselesaikan? Batu muak dulu.
Atau antok-antok je lah, jadi bahas je lah. Nak uduk dan tidak kan itu? Enggak. Nabi katakan alaikum bi sunnati. Nah, sunnah Nabi bertentangan wadah. Tentu kita tahu tanyanya di mana lagi? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jelas? Karena mereka langsung dan mereka adalah seniornya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita lihat amalan al-khulafa ar-rasyidin. Nah, Imam Al-Bukhari tadi menyebutkan riwayat dari 3 mereka di awal bab. Di awal bab dijadikannya sebagai judul bab. Itu tanda Imam Al-Bukhari paham bagaimana mentarjih di antara masalah fikih yang orang berselisih sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat ternyata 3 dari 4 khulafa ar-rasyidin mengatakan atau tidak berwudu setelah makan. Dari mana mereka dapat? Dari mana mereka dapat? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka amalkan setelah Nabi wafat. Iya, berarti tanda itu belum dinasakh. Tanda bahwa hukum itu tidak dinasakh. Oleh sebab itu wallahu taala alam, maka di sini kita lihat bahwasanya jelinya Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka akhirnya ditarjihlah amalan ditarjihlah kedua hukum itu atau salah satu dari hukum itu dengan amalan para al-khulafa ar-rasyidin. Dan ini diterima oleh banyak ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Al-Muhadzab. Di sini seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, nyata bagaimana hikmahnya Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan riwayat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman di awal bab. Dia menunjukkan kekuatan mazhabnya dengan riwayat dari 3 khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian sebagian ulama kemudian setelah itu terjadi ijma' di kalangan sahabat, seperti kata Imam An-Nawawi, ijma' di kalangan sahabat bahwa makan daging tidak lagi membatalkan wudu. Kalau sudah ijma' masih dilanggar lagi? Tidak, kecuali yang dikecualikan, yaitu daging onta. Kalau daging onta masih belum ada ijma' di situ. Maka itu termasuk yang dikecualikan dari semua daging tersebut. Dengan demikian maka selesai, dan nampak sekali bagaimana kehebatan Imam Al-Bukhari dan para imam-imam kita sebelumnya. Maka dirajihkan dengan amalan para sahabat. Nah, kalau sekarang kita menerima terjadi khilaf, sebenarnya khilaf tidak ada sebelum, cuma khilaf di zaman kita, maka kita ke khilaf ini bisa kita hilangkan dengan apa? Amalannya para khulafa rasyidin, amalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan bertahan juga dengan pendapat si fulan dan si fulan. Yang kadang pendapat si fulan itu bukan masalah yang kita inginkan, masalah lain sebenarnya. Ya, seperti yang kita ulang kembali masalah Al-Fatihah. Kan tadi mandi baca Al-Fatihah, turun mandiana. Wa nikah jamaah Al-Fatihah mati jamaah. Al-Fatihah nikah lo ya. Al-Fatihah. Baik. Sekarang yang lain mengatakan enggak, Al-Fatihah itu ini kegunaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil umum barakah, iya barakah. Baca disuruh sering baca, iya, tapi bukan untuk amalia khusus. Sekarang terjadi khilaf di antara kita kan? Jadi khilaf di antara kita. Di antara para imam tidak ada khilaf sebenarnya dulu. Khilafnya datang belakangan. Dan itu diambil dari amalan-amalan orang. Seperti Syekhul Islam setelah subuh membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Buatlah, tidak ada masalah. Yang kita masalahkan adalah menjadikan sebagai acara resmi. Jelas ya?
Nah, soal masalah dia punya fadilat, memang sahih hadisnya. Cuman apakah Nabi menggunakannya untuk acara-acara yang kita lakukan itu? Ternyata tidak. Maka untuk memutuskan masalah ini, kita kembali kepada amalan Nabi dan amalan khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Ternyata tidak ada khilaf di antara mereka bahwa tidak ada pelepasan pasukan untuk pergi berjihad dengan Al-Fatihah. Dan tidak pernah ada riwayat bahwa Nabi SAW melepaskan jenazah untuk diantar ke kuburan dengan Al-Fatihah. Dan tidak ada pula diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa doa selepas salat fardu, antara doa pertama dengan doa kedua ada Al-Fatihah. Dan tidak diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga daripada khulafa ar-rasyidin bahwa di antara zikir yang dibaca selesai salat fardu adalah Al-Fatihah. Jelas ya? Nampak tu? Tadi mereka melihat dari amalnya baru tu khulafa ar-rasyidin. Padahal lebih dari itu adalah amaliyah Nabi SAW. Dalam kasus ini kenapa kita pindah ke khulafa ar-rasyidin? Karena dari Nabi dua riwayat, dari Nabi dua pendapat. Satu menyuruh wudu, satu meninggalkan wudu. Maka kita lihat tarjihnya dari amalan khulafa ar-rasyidin. Kalau Al-Fatihah tidak ada dua riwayat dah. Tidak ada dua riwayat. Yang ada adalah Nabi SAW searah semuanya. Tidak ada menggunakan sebagai untuk acara-acara pelepasan. Apalagi untuk alasan pelepasan acara polo kabo misalnya. Atau sema menyema. Karena kadang-kadang sema menyema, kadang-kadang pakai Al-Fatihah saja. Dia bayangkannya jelas itu. Jelas sebab itu kaum muslimin. Sebenarnya masalah ini masalah khilaf sebenarnya. Cuman dijadikan seolah-olah masalah khilaf. Dijadikan seolah-olah menjadi masalah khilaf. Tidak ada Nabi melepas jenazah dengan Al-Fatihah. Tidak ada Nabi mendoakan orang ketika ziarah kubur dengan Al-Fatihah. Tidak ada Nabi mengirim Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah terus dikirim? Kirimlah yang lain selain Al-Fatihah. Karena memang simpel sekali dan pahalanya tinggi. Mudah-mudahan bagi yang mengirim-ngirim mudah-mudahan sampailah hendaknya. Tapi kalau kita beragama ini lebih baik tidak berspekulasi. Ya, berspekulasi. Karena berspekulasi itu dilarang. Dilarang. Karena ada bab yang boleh kita berijtihad di dalamnya, ada bab yang bukan bab ijtihad di dalamnya. Maka jangan masuki pintu yang bukan pintu yang diizinkan. Allah Ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali sudah bisa dipahami ya, bahwasanya hukum asal akhirnya ijma' tidak berwudu setelah makan daging yang dimasak. Daging pola. Kalau daging kambing tidak wajib, tentu daging kabo tidak juga apalagi daging bolu. Nah, cuman kalau dikhawatirkan, ini kan masalah bukan masalah wajib ini. Dikhawatirkan ketika sholat segitu tarawih, oleh sebab itu maka dianjurkan untuk membersihkan mulut kita. Membersihkan mulut kita dengan cara berkumur misalnya, atau bersiwak. Masya Allah, bersiwak. Nah, bersiwak. Anda ada siwak pakai gosok gigi atau culiak. Tapi culiak gigi tidak dianjurkan kan? Culiak gigi tidak dianjurkan. Ya, baik secara kesehatan maupun secara norma dan etika. Awak tahu nggak makannya lah culiak gigi apa nawaknya? Jadi kalau tonton bodan makan jendok culiak gigi dulu sampai selesai makan bokolun. Ini banyak kawan awak alun sudah makannya lan culiak gigi. Nah, tidak lama kadang mau pantiang lebih itu kan. Allah Ustaz. Ya tepat punya tidak sama ada uang tidak masalah dia. Kalau di pondok dulu minta nasi kan tu nak mau kawan bayi ya dijiliwu deh tentunya kan hamu je kan makan je tidak masalah. Nyolita. Tapi ada sebagian tak.
Ya sebagian nasa culik hidung juga itu tak boleh hilang patah seleo gitu lah. Ya makanya hati-hati kita. Ya sih, ini perlu di kadang-kadang apa namanya secara tidak langsung harus diingatkan kadang karena sering terjadi orang-orang yang kadang-kadang tidak menjaga hal-hal seperti ini. Ya sebenarnya sederhana tapi sangat bermakna. Sederhana dan sangat bermakna. Tidak sambung. Ada orang tidak ada masalah itu. Tapi sebagian ada yang bermasalah baginya. Itu masalah perasaan kan tidak sambung. Kemudiannya perasaan kemudian. Nah, oleh sebab itu kita jaga perasaan orang. Tapi kalau tidak tahan soalnya apa pindah tempat duduk. Pindah tempat duduk orang pergi tempat lain yang tidak ada orang sedang makan. Nah, Allah musta'an. Tapi secara kesehatan pun beliau kan sampai tidak direkomendasi ya kecuali gigi sudah makan sebab bisa menyebabkan iritasi, menyebabkan renggangnya gigi, kemudian infeksi, iritasi dan infeksi. Oleh sebab itu sangat tidak dianjurkan. Lebih baik pakai siwak atau gosok gigi atau kumur air putih itu sangat sehat sebenarnya. Ya sangat sehat daripada menculik gigi apalagi dapat orang sedang makan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Ada yang bertanya kan? Alhamdulillah. Memang sih kau capek paham. Apalagi waqatulah kalau lagi waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.